Hari pertama sang penjaga keamanan bekerja. Dia langsung diperhatikan oleh CEO cantik. CEO langsung mendekat, dan langsung mencoba mencium bibir pria itu. Menghadapi situasi seperti itu, sang penjaga keamanan tidak menolak. Ternyata pria itu dulunya adalah raja pasukan khusus. Memimpin pasukan yang terlatih dengan baik. Sebuah tim pasukan yang dilengkapi dengan baik. Bertugas menjaga perbatasan. Melawan serangan musuh setiap hari. Seperti makanan sehari-hari. Namanya sudah terkenal di seluruh dunia. Namun karir bertempur yang panjang membuatnya merasa jenuh, membuatnya ingin pensiun. Suatu hari, dia meninggalkan semua tugas dan kehormatan, kembali ke kota, menginginkan kehidupan yang tenang. Namun, siapa yang menyangka pada hari pertama pensiunnya, dia bertemu dengan seorang CEO wanita dengan tubuh yang menakjubkan. Karisma maskulin pria itu membuat CEO wanita terpesona. Maka CEO wanita mengambil inisiatif. "Tuan, bolehkah saya duduk di sini?" "Silakan duduk." Setelah CEO wanita duduk, dia mencoba keras untuk mengambil bir pria, dan minum dengan cepat. Sampai dia agak mabuk, wanita itu langsung berlari ke arahnya, dan memeluk pria itu erat. Tidak hanya mulai berpura-pura sedang patah hati, tapi juga sesekali memperdayai pria itu. Namun, tiba-tiba, muncul seorang pria, yang mirip sekali dengan lampu pijar. Dia mengira pria itu sedang mengganggu bos, sehingga dia mulai berteriak pada pria itu. Kau brengsek! Lepaskan tangannya. Berani menyentuh adikku. Kau buta apa? Siapa yang menyentuhnya? Dia yang menyentuhku. Kau yang buta. Lagi pula, ada adik cantik seperti dia. Apa maksudmu dengan itu?" Bos paling membenci lampu pijar saat itu, dan terutama yang berwarna hitam. Tiba-tiba, wanita itu mengambil botol kosong tahun 82, dan langsung memecahkannya di atas kepala pria mirip lampu pijar. Bawahan lampu pijar tidak bisa diam. Namun, tentara khusus juga bukan main-main. Dia hanya butuh 0,1 detik. Dia langsung mengalahkan dua bawahannya. Pukulannya bagus. Pukul dia dengan keras. "Siapa namamu? Berapa nomor teleponmu?" Berapa nomor teleponmu?" Lanjutkan memukulnya. "Aku belum selesai bermain. Biarkan aku pergi." "Baiklah, pulanglah dan nikmati bermainmu." Siapa namamu? Berapa nomor teleponmu?" Berapa nomor teleponmu? Aku beritahu kamu sekarang. Kamu juga tidak akan mengingatnya. Ayah, pergi saja. Kita akan bertemu lagi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Di telapak tanganku. Selamat tinggal. Akhirnya mengirim gadis kecil ini pergi. "Tuan, aku akan mencari manajer Dai sebentar." Sudah makan, Tuan. Aku bilang, saya akan mencari perusahaan Anda. Dia adalah manajer Dai dari grup Yindi. Apakah kamu ingin merebut pekerjaanku? Manajer Dai. Dai Yuying. Apakah kamu ingin merebut pekerjaanku? Tidak, Tuan. Aku bukan pekerjaanmu. Dia adalah manajer dari grup Yindi. Dia meminta saya untuk menjadi penjaga keamanan. Saya di sini untuk mengambil pekerjaan itu. Kamu membuatku terkejut. Dia pikir aku akan mencuri kipasnya. Tuan. Hehe. Aku hanya akan mengatakannya. Wanita cantik itu, pastinya dia sedang menguji saya sebelumnya. Hanya perusahaan besar seperti ini, hanya pantas dengan identitas saya. Kalian, lihatlah bagaimana saya menciptakan keberhasilan. Berhenti. Siapa yang datang? Penggemar uang kami. Diperintahkan untuk menjadi penjaga. Senang bertemu dengan rekan-rekan. Bukti kamu di mana? Bukti apa? Bukan karena saya tidak percaya padamu. Kami di Yindi adalah perusahaan besar. Kamu berpakaian begitu sederhana. Siapa tahu kamu pengemis. Aku memasukkanmu. Atasan pasti akan menyalahkan saya. Kamu bilang siapa yang pengemis? Aku bicara tentangmu. Anjing memandang rendah manusia. Nak, memberi wajah tapi tidak menghargainya, kan? Kalau kamu tahu malu, segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau saya tidak ramah. Berhenti. Hehe, maafkan saya, manajer Dai. Saya sedang mendidik si pengemis busuk ini. Aku akan segera meledakkannya. Kamu berani? Ini adalah penjaga baru yang saya rekrut. Oh, bagus sekali. Itu, kamu akan mundur, kalau kamu bisa. Jangan. Dewi, ayo datang. Jangan merokok. Kenapa kamu begitu pandai bicara? Nanti harus. Mohon bantu adik lebih banyak.
Itu, di pihak manajer Dai. Kalau kamu bisa, tolong katakan beberapa kata baik untuk saya juga. Saya dengan manajer Dai hanya teman biasa. Ah, teman biasa. Oh hahaha, teman biasa. Tapi bro, manajer Dai. Tapi kita semua, di mata saudara-saudara keamanan. Dewi. Kamu beruntung, ya. Hahaha, kenapa kamu begitu lihai? Ah, bicara lagi. Aku akan memasukkan kepalamu ke dalam celanamu. Yang baru, datang ke sini. Yang menyuruh yang baru datang untuk pergi. Datang ke sini. Lagu bos. Kamu memanggil saya, waktu kerja. Berteriak-teriak. Apa ini? Kali ini kamu kena hukuman. Pelajari dulu aturan perusahaan. Jangan sampai terulang. Kamu pergi. Baiklah. Apa yang Tuan Song ajarkan padamu adalah, saya jamin tidak akan terulang. Saya akan segera menyuruh mereka belajar tata tertib perusahaan. Ini adalah wanita kecil di bar malam tadi. Tidak benar, tidak benar. Perbedaan gaya begitu besar. Terlihat, tidak sama sekali seperti seseorang. Apakah mereka kembar? Kenapa melihat-melihat? Segera pergi ke ruang keamanan untuk belajar. Kamu namanya Wang apa ya? Wang Fan. Kamu mengerti aturan atau tidak? Kamu ini, aturan apa? Bergabung dengan grup Yin di sebagai petugas keamanan. Harus menghormati saya, pangkalan dari kepala keamanan. Itulah aturan. Jangan kira, kamu adalah orang dari manajer Dai. Kamu tidak bisa seenaknya begitu. Aku baru saja datang ke sini. Masih belum mengerti aturan di sini. Kamu masih punya sedikit kecerdasan. Nah sekarang, biar aku jelaskan padamu. Menjadi seorang petugas keamanan yang berkualitas. Prinsip utama petugas keamanan. Pertama, harus kebugaran fisik yang luar biasa, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Sekarang, biar aku periksa kondisi fisikmu, dan kemampuan adaptasimu. Ah, kepala, tulang Anda berderit-derit. Apakah lehermu tidak baik? Aku kenal seseorang, ahli leher. Mengapa saya tidak memperkenalkannya kepada Anda? Banyak omong. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Saya bos di sini. Kamu harus patuh padaku. Bahkan jika kamu harimau, harus tunduk padaku. Baiklah. Mari, baiklah. Menteri, kondisi fisikmu juga tidak bagus. Kenapa kalian masih diam? Pukul dia. Aku bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kamu dipecat. Pecat. Alasan apa? Saya orang yang bermartabat. Kepala keamanan memecatmu. Masih butuh alasan? Aku berkata padamu, kamu cari. Manajer Dai juga tidak bisa membantumu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tadi sudah aku peringatkan kalian. Sekarang jam kerja. Kenapa masih di sini? Berisik. Lagu bos. Zhen Fanjian, aku dengar kamu memecat orang. Tidak perlu alasan. Tidak. Lebih baik tidak. Aku berkata padamu, grup Yin bukan milik Zen. Jangan sampai aku dengar lagi. Memecat orang tidak perlu alasan. Saya yang pertama. Tidak perlu alasan. Pecat saja kamu. Dan kamu. 10 menit kemudian. Datang ke kantorku. Terlambat 1 detik. Langsung pergi dari sini. Turun dari sana sekarang juga. Siapa wanita itu? Sangat berani. Dia adalah salah satu dari kita. CEO Group Silverland. Ingatlah baik-baik. Sampai jumpa lagi, Tuan Song. Tunjukkan diri yang jujur. Dia bisa memecat orang. Itu yang sebenarnya. Tidak perlu alasan apapun. Jangan biarkan siapapun tinggal di sini. Pasti ada tempat untuk mereka. Kalau begitu, saya akan berhenti saja. Bukankah itu hanya Bos Song? Aku bukan anak yang mudah ketakutan. Hei! Apa yang dilakukan oleh seorang penjaga keamanan seperti kamu? Mengenakan seragam penjaga keamanan. Ya, dia adalah penjaga keamanan. Nama saya Wang Fan. Saya diundang oleh CEO Anda. Mengundang saya untuk datang. Maaf, Wang. Aku akan memberitahu Tuan Song sekarang. Cepatlah. Saya khawatir Anda tidak bisa menanggung keterlambatan saya. Hanya pura-pura saja. Saya juga bisa melakukannya. Silakan masuk, Pak Si. Lagu bos, Anda mencari saya? Saya dengar ini hari pertama Anda bekerja.
membuat ruang keamanan menjadi kacau. Kacau balau, bahkan memukul Zhen Fanjian. Kamu berani sekali. Lagu bos. Saya minta maaf. Apa yang salah yang kamu lakukan? Saya salah di mana-mana. Siapa bilang kamu salah? Kamu melakukan yang benar. Seperti dia yang sombong dan arogan. Jangan perlakukan orang lain. Kau yang meremehkanku. Harus dipukul dengan keras. Menurut pendapatku, kamu terlalu ringan pada Zhen Fanjian. Kamu terlalu lembut. Kamu seharusnya memukulnya. Tidak bisa bangun selama beberapa bulan. Bagaimana menurutmu? Jika kamu membuatku marah, aku bahkan bisa mengalahkanmu. Yang diajarkan oleh Presiden Song. Saya lain kali akan memukulnya selama 3 bulan. Tidak bisa berdiri selama 5 bulan. Kamu serius? Aku sudah bilang, kamu tidak bisa melarikan diri dari genggaman tanganku. Pegang tanganku. Ini, datang sendiri. Gadis kecil setan. Kamu di belakang. Selalu memanggilku begitu. Benar-benar kamu. Ya, itu sangat bagus. Hahaha. Aku hanya akan mengatakannya. Terakhir kali bertemu denganmu. Setelah bertemu pertama kali, aku tidak bisa melupakanmu. Memikirkanmu siang malam. Bahkan saat tidur aku memikirkanmu. Jadi aku berharap kepada langit, memberiku kesempatan lagi, bertemu denganmu. Akhirnya, langit tersentuh oleh hatiku yang tulus. Mari kita bertemu lagi. Yang kamu katakan, apakah itu benar? Tentu saja, semua orang bisa melihatnya. Mengapa aku ingat, kemarin malam kamu bilang tidak akan bertemu lagi. Aku mencoba mencarimu untuk meminta WeChat atau nomor telepon. Kamu sama sekali tidak memperdulikan orang lain. Bagaimana mungkin? Aku pasti terlalu banyak minum. Omong kosong karena mabuk. Aku menunggumu sepanjang malam. Kamu hanya bilang terlalu banyak minum. Apakah itu sudah cukup bagimu? Pikirkanlah dengan baik. Bagaimana kamu akan menggantikan kerugianku? Asalkan kamu bisa menggantikan kerugianku dengan baik. Kejadian semalam. Biarkan saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Pak Lagu. Ada apa? Oh, waktunya rapat sudah dekat. Oh, saya akan segera melakukannya. C.O. Kamu baik-baik saja kan? Oh, tidak, Pak Lagu. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Mengapa kamu masih berdiri di sini? Segera pergi ke ruang rapat. Saya akan segera ke sana. Oh, baiklah. Begitu cepat. Aku melakukan ini bukan tanpa alasan. Untuk menggantikan kerugianmu dengan lebih baik. Saya sangat cepat. Tunggu sebentar. Itu. Aku masih memiliki pertemuan. Kamu main sendiri saja. Saya sendiri. Darimu, pengalaman-pengalamanmu, sungguh menarik. Itu, Saudara Fan dan saya. Pengalaman yang menarik. Terlalu banyak. Ceritakan pelan-pelan padamu. Sayangnya, nanti, tidak akan mendengar lagi. Kamu menceritakan cerita-cerita ini. Apa artinya? Bukankah kamu sudah dipecatkan? Pecat. Siapa yang ingin memecat saya? Kamu hari pertama kerja. Langsung memukul kepala Departemen Keamanan. Dipukul. Tuan Song tadi memanggilmu ke kantor. Bukan mau memecat kamu kan? Kamu, aku, dan Saudara Fan. T yang cantik dan tampan. Seperti pohon cemara yang gagah. Berwibawa. Bunga pir menekan begonia. Bagaimana mungkin bisa dipecat? Tidak benar. Oh, bro, kamu jujur saja. Anda dan Tuan Song, sebelumnya apakah mengenal? Atau, apakah ada hubungan khusus? Sepertinya kita cocok. Aku memberitahumu secara diam-diam. Jangan beritahu siapapun. Tuan Song Anda jatuh cinta padaku. Jenis cinta yang sangat. Aku akan memberitahumu seperti ini. Aku menyuruhnya berlutut. Dia tidak berani berdiri. Aku menyuruhnya ke timur. Dia tidak berani ke barat. Kenapa kamu tertawa? Kamu tidak percaya ya? Aku akan segera mengirim pesan WeChat. Segera minta dia untuk tampil untukmu. Apakah dia begitu berbakat? Aku sudah datang. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Tampil. Tidak ada. Kami bilang kamu cantik. Dan bisa menghasilkan uang dengan baik. Berbisik-bisik di tempat kerja. Jika aku menemukan lagi, semua pergi dari sini. Dan kamu, ikut aku. Dengarkan kamu meminta aku untuk berlutut. Aku tidak berani berdiri. Aku tidak berani pergi ke arah yang berlawanan. Nah sekarang,
Yuzi, haruskah aku berlutut? Izinkan aku memberikanmu salam. Pak Lagu, kamu mungkin salah dengar. Apakah kamu mengira aku bodoh? Berani mempermainkan aku seperti ini? Naik mobil. Baiklah. Pak Yu, aku hanya terlalu cepat bicara. Kamu adalah orang besar. Jangan marah. Sekarang ada kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak tahu, bisakah kamu memanfaatkannya? Kesempatan apa? Ikut aku hari ini. Malam ini, jika kamu tampil baik, membatalkan hal-hal sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin aku? Tidakkah kamu ingin? Ingin. Selama kamu malam ini, bersikaplah patuh. Kamu ingin apa? Aku bisa memberikanmu apa saja. Wang Fan, aku akan membantumu mengancingkan sabuk pengaman. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu mau ngapain? Kamu sudah merusak bajuku. Kamu masih belum mau ngapain? Kamu dan aku. Kamu, cepat lepaskan. Hahaha. Sekarang, aku akan membawamu beli pakaian. Malam ini makan malam bersamaku. Makan apa? Harus ganti baju dulu baru bisa makan. Bertemu orang tuaku. Ini hal yang sangat penting. Tentu saja harus ganti baju. Ingatlah, tugasmu hari ini adalah menyamar sebagai pacarku. Jika kamu berperan dengan baik, aku akan memberikanmu hadiah besar. Tidak bisa. Seorang pria bisa mati, tapi tidak boleh terhina. Kamu sedang memanfaatkanku. Memanfaatkan tubuhku. Saya memiliki martabat. Tidak peduli berapa uangnya, aku tidak akan melakukannya. Berapa uangnya? 10.000. Belum cukup, kalau begitu 20.000. Bersedia melakukan apa saja. Siap melakukan apapun. Ayo pergi. Nanti tunjukkan sikap yang lebih alami. Jangan bikin masalah. Dan juga, kamu kenapa menjauh dariku? Sekarang kamu adalah pacarku. Apakah kamu merasa mirip? Kamu memegang tanganku. Ini adalah pacar saya, Wang Fan. Rumei, meskipun kamu bukan anak kandungku, tapi aku sudah menikah dengan ayahmu beberapa tahun yang lalu. Sudah beberapa tahun kami menikah. Bagimu juga merupakan pengasuhan. Pengasuhan, ketika kamu melihatku, bahkan tidak memanggilku ibu. Dan banyak lagi, kamu tahu betul, hari ini adalah acara keluarga kita. Pertemuan keluarga, kamu membawa orang asing. Dan bahkan dengan bangga mengatakan, tentang siapa pacarmu. Apakah kamu tidak tahu? Kamu masih memiliki tunangan. Bodoh. Xiao Gao adalah tunanganmu. Tunangan. Bagaimana kamu bisa mencari pacar di luar? Mencari pacar. Baru-baru ini pekerjaan terlalu sibuk. Tidak sempat bicara. Paman dan Bibi. Halo. Siapa yang dipanggil Bibi? Aku berkata padamu. Ini adalah pertemuan keluarga kita. Aku minta kamu segera pergi. Siapa laki-laki saya? Belum waktumu untuk ikut campur. Jika dia pergi, aku juga akan pergi. Dan juga, karena ini adalah pertemuan keluarga, mengapa orang bernama Gao ini bisa hadir di sini? Pacarku tidak bisa hadir. Xiao Mei, hari ini istimewa. Kita berkumpul bersama. Jangan membuat marah. Saya akan segera memesan beberapa. Bibi, semua orang sudah datang. Tentang pesanan sumpit tambahan, saya akan segera memesan beberapa. Kamu dan Xiao Mei suka makanan yang sama. Pelayan, selamat siang, Tuan. Bawa botol cat Lafayette tahun 82. Saya akan segera memesan beberapa. Tanyakan pada pria di sebelah. Apa yang kamu butuhkan? Apakah Anda membutuhkan sesuatu lagi? Apakah perlu tambahan lain? Gadis cantik, maafkan ketidakpatuhan saya sebelumnya. Saya melihat ada noda di rokmu. Saya selalu ingin mengingatkanmu, tapi kamu selalu sibuk. Saya tidak pernah punya kesempatan. Maafkan saya, Tuan. Maaf, saya salah menuduh Anda. Orang ini pasti sedang beruntung. Beruntung bisa berbahasa Prancis. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ketua grup Mingyang, Gao Mingyang. Saudara ini, permisi, di mana tempat tingginya? Grup Mingyang, ya, kota Jinsu yang cukup terkenal. Saya tidak pernah mendengarnya. Permisi, saudara, di mana saya bisa mendapatkan pekerjaan? Saya tidak terlalu tinggi. Saya hanya seorang penjaga keamanan. Ah, ada seekor nyamuk di sini. Tidak apa-apa. Hahaha,
Penjaga keamanan, bagaimana kalau aku akan memberimu 1 juta? Kamu sekarang pergi dari sini. Benar, lebih berharga dari emas asli. Ambil uang, saya akan segera pergi. Selamat tinggal. Wang Fan, Xiao Mei, kamu sudah melihat kan? Jenis pria seperti ini tidak dapat diandalkan. Tidak peduli apakah dia pacarmu yang sebenarnya, atau pacar palsu. Semuanya tidak dapat diandalkan. Benar, benar. Xiao Mei, lihatlah orang seperti ini. Sudah jelas tidak dapat diandalkan. Atau kita punya Xiao Gao, paling dapat diandalkan. Dia sungguh-sungguh mencintaimu. Kamu semua makan dulu. Aku masih punya urusan. Pergi saja dulu. Mei Mei, kamu mau pergi kemana? Kenapa marah? Siapa yang membuatmu marah? Bukankah kamu sudah mengambil 1 juta dan pergi? Kenapa kembali lagi? Kamu masih di sini. Bagaimana aku bisa pergi? Orang bodoh baru saja memberitahuku. Berikan aku 1 juta. Biarkan aku meninggalkan ruangan ini. Aku sebenarnya ingin pergi ke toilet. Pergi ke toilet dan mendapatkan 1 juta. Uang ini tidak akan diabaikan. Hahaha. Ming Yang. Ming Yang. Wang Fan, kan? Aku ingat kamu. Sampai jumpa nanti. Jangan pergi begitu saja. Tuan Song, ayo pergi. Kamu mencari masalah? Tidak baik, ini serangan jantung. Pencuri, berhenti sekarang. Kamu pencuri busuk, kamu berani mencoba sesuatu pada ibuku. Aku akan membunuhmu. Siapa yang mencoba sesuatu pada ibumu? Jangan salah sangka. Bagaimana? Aku melihat sendiri. Tidak mungkin salah. Aku bilang padamu, gadis kecil, jangan terlalu emosional. Aku menyelamatkan ibumu. Mencoba sesuatu pada siang hari. Membunuh di depan kantor polisi. Apa bedanya? Ibu. Ibu, bangunlah. Kamu membuatku ketakutan. Pemuda, tunggu sebentar. Pemuda, kalau bukan karena kamu tadi, nyawaku mungkin sudah hilang. Dia hanyalah penipu. Huan, diam. Sorry, Huan di rumah kami. Dia selalu dimanjakan sejak kecil oleh kami. Jangan khawatir, tidak apa-apa, Tante. Namun, saya melihat kondisi penyakit Anda. Sudah beberapa hari, harus segera diobati. Kalau tidak, akan semakin parah. Tidak semudah itu. Ini sudah penyakit lama saya. Beberapa tahun ini, juga sudah pergi ke banyak rumah sakit besar. Tidak ada yang bisa menyembuhkan sepenuhnya. Tadi saja, Anda memberi saya pijatan sedikit. Saya merasa jauh lebih baik. Apakah kamu punya cara apapun? Ada cara. Tapi apa? Mulai meminta uang. Saya tahu dia penipu. Huan, diamlah. Anak muda, di rumah kami, masih ada tabungan sedikit. Asalkan kamu bisa menyembuhkan penyakit saya ini. Jadi biaya konsultasi tidak bisa tanpa Bibi. Bibi, kamu salah paham. Ini bukan masalah uang. Ini masalah penyakitmu. Harus diobati perlahan-lahan. Butuh waktu. Waktu bukan masalah. Asalkan kamu bisa menyembuhkan penyakitku. Tapi, kalau butuh 3 hingga 5 tahun, lalu mungkin aku tidak akan bertahan. Tidak perlu 3 hingga 5 tahun. Kalau hasilnya bagus, seminggu saja. Kalau hasilnya tidak bagus, itu membutuhkan waktu 1 bulan, apapun yang terjadi. Bagaimana mungkin penyakitmu disembuhkan begitu cepat? Semua orang bilang dia penipu. Ayo kita pergi. Huan, baiklah seperti ini. Kamu, cari waktu. Tunjukkan padaku. Aku harus kerja siang hari. Pasti tidak punya waktu. Hanya setelah kerja. Bagaimana kalau begini saja? Setelah kerja hari ini, aku akan pergi menunjukkan padamu. Baiklah, ayo kita pergi dulu. Hahaha Kak Fan. Merokok. Sedang merokok apa? Sekarang jam kerja. Kamu melalaikan tugas. Memenuhi standar Pasong. Memenuhi standar Yidi Group. Bertanggung jawab padamu. Memberikan gaji sebanyak itu. Apa yang diajarkan oleh Kak Fan? Lagi pula, rokok ini berbahaya bagi kesehatan. Untuk kesehatanmu,
Aku akan menyita rokok ini dulu. Tidak perlu berterima kasih begitu. Kita kan rekan kerja. Bos Song, Anda sudah datang. Apa perintah dari Pak Song? Suasana malam kemarin yang baik. Semuanya hancur. Malam ini, ayo makan malam bersama. Baiklah. Makan dulu, minum sedikit anggur lagi, lalu memanfaatkan kesempatan, mengajakku ke hotel untuk menginap. Hahaha. Ah, tidak terpikirkan, Tuan Song juga akan datang. Tempat makan seperti ini, kamu mengira saya siapa? Orang ini, tidak membedakan. Kenapa aku tidak bisa makan di sini? Cantik, minum bersama kakak. Pergi sana, atau kuda yang gagah. Hahaha, kakak paling suka kuda gagah. Barulah seru, haha. Dia menyuruhmu pergi. Kamu tidak dengar? Aku pergi. Kamu tidak mau tahu? Di sini, siapa yang tidak tahu? Aku adalah Li Chao, si kecil penguasa. Nak, kamu percaya atau tidak? Dalam sekejap, akan membuatmu terkapar. Berikanmu pilihan. Atau dia tinggal malam ini untuk menemaniku. Atau, kamu seperti anjing. Masuklah, ini tidak baik. Cepat masuk. Kak, itu dia yang merusak. Bukan urusanku. Apakah kamu benar-benar ingin masuk? Bagus. Berani berkelahi dengan orang banyak. Semuanya bawa pergi. Ah, tidak. Saudara polisi. Semua itu aku yang lakukan. Tidak ada hubungannya dengan dia. Cukup tangkap saya. Kalau begitu ikut saya saja. Kamu bilang kalian sekarang polisi. Kenapa tidak pakai seragam? Apakah kalian paham tentang polisi berpakaian biasa? Wang Fan, biarkan saya pergi bersamamu. Ini hanya tindakan pembelaan diri. Kamu duduk dan tunggu aku. Ah, segera kembali. Kalian sebenarnya siapa? Mengapa kalian membawa saya ke sini? Melakukan apa? Tutup mulutmu yang bau. Lihatlah dengan jelas. Aku tidak punya mood sekarang. Ayo kita main bersama. Ternyata polisi palsu.